Aku pernah berpikir hidup ini adil sampai hari itu aku mati. Darahku membasahi trotoar di gang sempit Tanah Abang, Jakarta saat peluru menembus dada. Dan yang terakhir kuingat adalah wajahnya, Rendra, bos Maya yang selama ini kuhindari, menatapku dengan mata penuh penyesalan yang tak pernah kusangka. Aku membuka mata di tempat yang asing. Bukan rumah sakit, bukan surga, bukan neraka. Sebuah kamar mewah dengan jendela besar menghadap ke Jalan Raya Sudirman yang ramai. Tubuhku terasa berbeda, lebih berat, lebih kuat. Aku bangun, melihat cermin, dan hampir terjatuh. Wajahku masih sama, tapi ada bekas luka baru di dada, dan di leherku ada kalung emas dengan liontin berbentuk pistol kecil. Aku bukan lagi Arga, pemuda biasa yang bekerja sebagai barista di kai kecil. Aku suaminya. Suami Rendra Pramudita, bos Maya terbesar di Jakarta yang menguasai dunia gelap dari pelabuhan Tanjung Priok sampai gedung-gedung tinggi di SCB. Bagaimana bisa? Aku mati karena menolak tawaran kerjanya dulu. Dia bilang aku punya nyali, tapi aku tak mau terlibat. Lalu kenapa sekarang aku bangun di ranjangnya, dengan cincin kawin di jari? Aku mencoba mengingat. Hidup lamaku penuh perjuangan. Ayah meninggal karena hutang judi, ibu sakit-sakitan, aku bekerja keras agar adikku bisa sekolah. Rendra pernah datang ke kai, memesan kopi hitam, dan menatapku lama. Kerja sama aku, Arga. Kau tak perlu susah lagi. Aku tolak mentah-mentah. Malam itu, saat pulang kerja, dua orang tak dikenal menyerangku. Aku tak tahu siapa mereka, tapi peluru itu entah kenapa aku yakin itu bukan dari orang Rendra. Sekarang di tubuh yang sama tapi dunia berbeda, aku adalah De Aditya, suami Rendra selama 3 tahun. Aku mencari tahu lewat ponsel mewah di meja. Oto-oto kami berdua di Bali, di Yogyakarta, bahkan di rumah mewah di Kemang. Kami terlihat bahagia. Tapi aku tahu di balik senyum itu ada rahasia. Pintu kamar terbuka. Rendra masuk, tubuhnya tinggi tegap, jas hitamnya selalu rapi, tapi matanya mata itu penuh luka. Sayang, kamu sudah bangun. Suara rendahnya membuat bulu kuduku merinding. Dia mendekat, mencium keningku lembut. Aku membeku. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku harus pura-pura. Setidaknya sampai aku mengerti apa yang terjadi. Tapi setiap kali dia memelukku, hatiku berdegup kencang. Aku pernah membencinya karena dia Maya. Sekarang kenapa aku merasa aman di pelukannya? Malam itu kami makan malam di restoran mewah di Senayan. Dia memesan sate ayam awritku, bagaimana dia tahu. Adit, kamu baik-baik saja. Sejak kecelakaan kamu agak aneh. Kecelakaan. Jadi di dunia ini aku kecelakaan, bukan dibunuh. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Ren. Hanya lelah. Dia meraih tanganku. Jangan bohong padaku. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Aku menatap matanya. Mata yang dulu kutakuti sekarang penuh kasih. Apa yang terjadi di dunia ini? Kenapa aku jadi suaminya? Keesokan harinya aku mulai menyelidiki. Aku menemukan dokumen di ruang kerjanya. Surat nikah kami, tanggal 15 Juni 2022. Aku ingat hari itu, di hidup lamaku, aku sedang bertengkar dengan adikku soal uang sekolah. Tapi di sini, kami menikah. Ada oto pernikahan di Bali, dengan keluarga Rendra yang ternyata punya bisnis legal besar di bidang properti. Aku mulai jatuh cinta pada kehidupan ini. Rendra bukan monster. Dia melindungi keluarganya, membangun sekolah gratis di kampung-kampung, membantu korban banjir. Tapi dunia gelapnya tetap ada. Pesaingnya, keluarga Maya lain dari Surabaya, ingin mengambil alih wilayahnya. Suatu malam saat dia pulang dengan luka di lengan, aku panik. Ren, ini bahaya.
Kenapa kau tak berhenti? Dia tertawa pelan. Adit, ini hidupku. Tapi aku janji aku akan lindungi kamu. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya aku merasa dicintai. Tapi aku tahu rahasia ini tak bisa bertahan lama. Aku mulai mengingat lebih banyak. Di hidup lamaku aku pernah bertemu Rendra di Kai. Dia memesan kopi, menatapku lama, lalu pergi. Beberapa minggu kemudian dia kembali dengan tawaran kerja. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Kamu pintar, Arga. Aku tolak karena takut. Aku tak mau jadi bagian dari dunia itu. Malam setelah penolakan itu aku diserang. Aku yakin itu pesanan dari saingannya, bukan Rendra. Di dunia ini aku adalah Aditya, anak yatim piatu yang Rendra temui saat masih muda. Kami bertemu di panti asuhan, dia membantu membangun sekolah di sana. Lalu jatuh cinta. Menikah. Hidup bahagia. Tapi ada ancaman. Aku menemukan diari lamaku, tidak diari Aditya. Di situ tertulis, aku takut Rendra tahu aku bukan orang asli. Aku takut dia menolakku jika tahu aku dari dunia lain. Apa? Jadi Aditya asli juga mati dan aku menggantikannya. Tidak, diari ini ditulis sebelum kecelakaan. Kecelakaan itu adalah saat aku masuk ke tubuh ini. Aku mulai mencurigai Rendra. Apa dia tahu? Apa dia sengaja membunuh Aditya asli? Tidak. Aku melihat caranya memperlakukanku. Dia lembut, penuh perhatian. Setiap pagi dia buatkan kopi, setiap malam dia ceritakan hariannya. Dia bilang aku adalah satu-satunya yang membuatnya ingin berubah. Tapi dunia maya tak pernah tenang. Ada pengkhianatan. Salah satu tangan kanannya, Bima, ternyata bekerja untuk keluarga Maya dari Medan. Mereka ingin mengambil alih bisnis pelabuhan. Suatu hari, saat Rendra pergi ke pertemuan, aku diam-diam mengikuti. Aku melihat dia bertarung dengan beberapa orang. Darah di mana-mana. Aku takut, tapi aku tak bisa tinggal diam. Aku masuk, menariknya pergi. Adit, kenapa kamu di sini? Karena aku tak mau kehilanganmu. Dia terkejut, lalu memelukku erat di tengah kekacauan. Malam itu, kami pulang dengan luka-luka. Dia membersihkan lukaku, matanya penuh air mata. Jangan pernah lagi ikut campur, Adit. Aku tak mau kamu terluka. Aku menangis. Aku takut, Ren. Aku takut ini semua hilang. Dia menciumku lembut. Selama aku hidup, aku tak akan biarkan apapun memisahkan kita. Tapi pengkhianatan Bima semakin jelas. Dia mencoba membunuh Rendra saat tidur. Aku yang terbangun duluan mendorong Rendra, dan peluru mengenai bahuku. Darah mengalir. Rendra marah besar. Dia menangkap Bima, tapi tak membunuhnya. Kenapa, Bim? Bima tertawa getir. Karena kau lemah, Ren. Cinta membuatmu lemah. Rendra memenjarakan Bima. Tapi itu baru awal. Keluarga Maya Medan mengancam perang terbuka. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku ingat hidup lamaku, aku pernah belajar bela diri sedikit. Aku mulai berlatih diam-diam. Rendra tahu, tapi dia tak menghentikan. Kalau kamu ingin melindungi kita, aku akan ajari. Kami berlatih bersama di gym pribadi. Tubuh kami dekat, napas saling bercampur. Saat itu aku sadar aku jatuh cinta padanya. Bukan karena tubuh ini, bukan karena dunia ini. Karena dia, Rendra yang penuh luka tapi tetap melindungi orang-orang yang dicintainya. Konflik memuncak. Keluarga Maya Medan menyerang gudang di Tanjung Priok. Rendra pergi dengan anak buahnya. Aku tak bisa diam. Aku ikut menyelinap di mobil belakang.
Di sana pertempuran sengit. Peluru beterbangan. Aku melihat Rendra terpojok. Aku lari ke arahnya, menariknya ke balik kontainer. Adit. Pergi. Tidak. Kita bersama. Kami bertarung bersama. Aku terluka lagi, tapi aku tak peduli. Akhirnya, kami menang. Tapi Rendra terluka parah. Dia pingsan di pelukanku. Di rumah sakit, aku menunggu di sampingnya. Dokter bilang dia stabil. Aku menangis. Aku tak mau kehilangan dia. Aku baru sadar, hidup lamaku penuh kesepian. Di sini aku punya dia. Saat dia sadar, dia memegang tanganku. Terima kasih, Adit. Kau menyelamatkanku. Aku tersenyum. Aku tak bisa hidup tanpamu, Ren. Tapi rahasia mulai terkuak. Bima lolos dari penjara. Dia tahu aku bukan Aditya asli. Dia punya bukti oto lama Aditya yang sebenarnya mati dalam kecelakaan. Aditya asli dibunuh oleh saingan dan Rendra mencari pembunuhnya. Tapi aku muncul di tubuh itu. Bima memberitahu Rendra. Rendra datang ke rumah sakit, matanya dingin. Siapa kamu sebenarnya? Aku gemetar. Aku Arga. Dari dunia lain. Aku mati lalu bangun di tubuh Aditya. Dia terdiam lama. Lalu dia memelukku. Aku tahu sejak lama. Aku tahu kamu berbeda. Tapi aku tetap mencintaimu. Aku menangis. Kenapa? Karena kau membuatku merasa utuh. Kami menghadapi ancaman terbesar. Keluarga Maya Medan mengirim pembunuh bayaran. Mereka ingin menghabisi Rendra dan aku. Kami kabur ke Bali bersembunyi di ila pribadi. Di sana kami punya waktu untuk berbicara. Aku ceritakan hidup lamaku. Dia dengar dengan sabar. Aku tak pernah menyesal menikah denganmu meski kau dari dunia lain. Aku menciumnya. Untuk pertama kalinya, ciuman kami penuh gairah dan kasih. Tapi bahaya datang. Pembunuh menemukan kami. Pertarungan sengit. Rendra terluka lagi. Aku melindunginya. Aku terkena tembakan di kaki. Kami selamat berkat anak buah Rendra yang datang tepat waktu. Di rumah sakit kami berjanji kami akan akhiri semua ini. Rendra memutuskan pensiun dari dunia maya. Dia menyerahkan bisnis gelap ke tangan terpercaya. Fokus pada bisnis legal. Tapi sebelum itu ada satu hal. Pengkhianatan terakhir. Bima kembali kali ini dengan dendam lebih besar. Dia menculikku. Aku dibawa ke gudang tua di pinggir Jakarta. Bima menodongkan pistol. Kau bukan Aditya. Kau pencuri tubuhnya. Aku tak takut lagi. Aku mencintai Rendra. Dan dia mencintaiku. Bima tertawa. Tapi dia akan tahu kau pembunuhnya. Tidak. Aku tahu Aditya asli mati karena kecelakaan, bukan dibunuh Rendra. Rendra datang. Dia bertarung dengan Bima. Akhirnya, Bima ditangkap. Rendra memakannya, tapi mengusirnya dari Jakarta. Kami menikah ulang. Di pantai Bali hanya keluarga dan teman dekat. Aku pakai batik putih, dia pakai jas hitam. Kami bertukar cincin. Aku janji akan lindungi kamu selamanya, katanya. Aku janji akan selalu ada untukmu, jawabku. Hidup baru dimulai. Rendra membuka perusahaan properti. Aku membantu mengelola yayasan amal. Kami punya rumah di pinggir Jakarta dengan taman besar. Setiap malam kami duduk di teras menikmati angin malam. Tapi ada luka yang tak pernah sembuh. Aku kadang bermimpi tentang hidup lamaku. Adikku, ibuku. Rendra tahu. Dia peluk aku. Kau tak sendirian lagi.
Suatu hari aku bertemu adikku di dunia ini. Dia sudah besar, kuliah di UI. Dia tak kenal aku, tapi aku membantu diam-diam. Rendra bilang, kau orang baik, Adit. Tahun-tahun berlalu. Kami punya anak angkat, seorang anak yatim dari panti asuhan. Kami beri nama Arga. Untuk mengenang diriku yang dulu. Rendra berubah total. Dia jadi ayah yang lembut, suami yang romantis. Aku tak pernah menyesal datang ke dunia ini. Suatu malam di bawah bintang-bintang dia berkata, "Terima kasih karena kau datang ke hidupku, Arga." Aku tersenyum. "Terima kasih karena kau mencintaiku, Ren. Cinta kami bukan kisah biasa. Tapi itu kisah kami. Dari kematian ke kehidupan baru. Dari ketakutan ke kasih sayang. Dan itu cukup." Akhir.